Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Aulia Cantika Putri dari Prodi Hubungan Internasional kelas A dengan NIM 2002046043. Jadi saya membuat video ini adalah sebagai salah satu tugas untuk pendalaman materi di mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Ibu Uni Sagena. Video ini merupakan lanjutan dari video part 1 yang sudah saya upload sebelumnya, di mana dalam video part 1 kemarin saya telah menyebutkan ada 3 pertanyaan fundamental yang pernah saya pertanyakan di dalam hidup saya. Nah, dalam video part 2 ini saya akan lebih memfokuskan atau hanya akan memilih dari salah satu pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk saya dapat kaji, untuk saya ketahui jawabannya. Dan pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dikaji, untuk saya ambil sebagai satu-satunya pertanyaan yang akan saya bawa sampai part akhir nanti adalah kenapa kita sebagai pelajar itu mudah sekali merasa mengantuk saat belajar. Kenapa saya memilih pertanyaan ini? Saya memilih pertanyaan ini karena saya berpikir keadaan itu merupakan keadaan yang banyak dialami oleh kebanyakan remaja pada zaman sekarang. Apalagi seperti yang kita ketahui, saat ini kita belajar dengan daring. Yang mana menurut saya kalau daring itu malah membuat para pelajar itu lebih mengantuk daripada kelas-kelas offline, karena menurut saya itu sangat pasif dan kurang ada interaksi antara dosen atau guru dengan mahasiswa atau siswanya. Jadi karena itulah saya memilih pertanyaan ini yang akan saya bawa nanti sampai part akhir. Lalu selain itu, saya itu juga ingin mengetahui, saya itu juga kepo lah, apa sih jawaban sebenarnya dari pertanyaan ini? Apakah apakah belajar membosankan itu hanyalah sebuah sugesti, atau memang benar-benar ada penjelasan ilmiah yang dapat menjelaskan kenapa tubuh itu tuh kayak malah mudah merasa mengantuk saat belajar. Itu juga saya ingin tahu, apakah ada penjelasan ilmiahnya atau hanya sugesti saja. Selain itu sebenarnya banyak sekali sih pertanyaan yang ingin saya bawa dan saya pelajari, terus saya masukkan dalam video ini juga. Tetapi saya hanya memilih salah satu saja karena untuk agar satu pertanyaan ini saya dapat cari jawabannya secara maksimal dan saya dapat pelajari bagaimana cara mencari suatu kebenaran secara maksimal, karena ini juga baru pertama kali saya mencari secara filsafat suatu pertanyaan. Pertanyaan ini saya angkat juga karena saya juga banyak sekali mendapatkan cerita dari teman-teman saya kalau mereka itu bisa sampai ketiduran waktu kelas daring, lalu sampai tidak menyimak sama sekali. Tapi heran saya, kenapa kalau pas kelas daring itu waktu jam belajarnya dimulai itu tuh merasa ngantuk, tetapi saat kelas selesai itu tuh ngantuknya langsung hilang. Karena jujur saya itu pernah merasakan sendiri waktu SMA itu, waktu pas pelajaran PKN kan gurunya itu
bercerita tentang kehidupannya, dan sedikit dimasukkan materi-materi beliau yang akan beliau sampaikan. Tetapi karena beliau orangnya lebih suka bercerita daripada berinteraksi dengan murid-muridnya, jadi saya tuh merasa sangat ngantuk, sampai saya tuh pernah ketiduran juga waktu kelas beliau. Lalu pas beliau pelajarannya selesai, itu ngantuk saya itu langsung hilang, padahal saya belum cuci muka, belum ngobrol sama teman. Pas beliau baru keluar ruangan aja, ngantuk saya tuh sudah hilang. Jadi saya tuh kepo banget, kenapa kok bisa hal tersebut tuh terjadi, padahal kalau dipikir-pikir tuh kayak nggak masuk akal. Apa penyebabnya itu tuh seperti itu? Kalau saya bertanya ke orang-orang tentang jawaban dari pertanyaan saya, yang yaitu kenapa kalau belajar itu bisa membuat mengantuk, itu mungkin jawaban ngawurnya itu adalah ya mungkin karena malas, karena kamu malas belajar, atau karena kamu nggak semangat, karena gurunya membosankan, atau karena mungkin karena cuacanya yang mendukung, atau kamu karena ngantuk belum tidur. Mungkin untuk jawaban secara umum atau secara ngawurnya seperti itu, tetapi saya itu ingin mengetahui jawaban yang mana bisa dibuktikan kebenarannya, yang mana dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu ya dengan mencari jawaban secara filsafat. Maka dari itu saya berharap semoga video kali ini itu lebih berkembang daripada video yang part satunya, dimana masih terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan atau kekurangan. Dan semoga dalam video part 2 ini juga dapat menuntun saya secara perlahan untuk mendapatkan jawaban yang bisa memuaskan rasa keingintahuan saya. Demikian video part 2 dari Curhat Filsafat milik saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.